Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Semanduta Maju bersama, hebat semua. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin satu orang untuk berdoa. Silakan semua. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang kita hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Bagaimana keadaannya pada siang hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Seperti itu. Jadi di sini Bapak akan coba membacakan sebuah pantun untuk kalian. Jadi silakan kalian dengarkan. Mentari pagi begitu hangat, pagi hilang begitu cepat. Berangkat sekolah dengan semangat, semoga ilmu bermanfaat. Anak Belanda memakan roti, roti sepotong, dibelah-belah. Dengan ilmu kita mengerti mana yang benar, mana yang salah. Ada kakek yang sudah tua, sedang berdiri di depan kali. Pemuda janganlah memakai narkoba karena bisa merugikan diri sendiri. Ada yang bisa menjawab pantunnya? Saya Pak. Ya silakan. Ada anak sedang membaca sambil memakan mulut ketan. Saya takkan memakai narkoba karena itu perbuatan setan. Ya bagus. Selanjutnya, Majapahit punya Gajah Mada, Yogyakarta punya Borobudur. Selamat Hari Sumpah Pemuda, semoga Indonesia semakin makmur. Ada yang bisa dijawab lagi? Saya Pak. Ya silakan. Beli rumah berhadiah sepeda, sepedanya beroda 2. Selamat Hari Sumpah Pemuda, semoga Indonesia semakin jaya. Ya, tangan dulu untuk kita semua. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Teks Teks prosedur. prosedur. Jadi masih ingat ya apa itu teks prosedur? Ya, Pak. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ya Pak, Ya silakan. Anwar. teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sehingga kegiatan dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Ya sudah bagus. Selanjutnya siapa lagi yang masih ingat? Saya Pak. Ya silakan Nabila. Teks prosedur adalah teks yang berisi proses atau tahapan yang memudahkan kita melakukan pekerjaan. Ya selanjutnya. Saya Pak. Ya silakan Rizka. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Ya sudah bagus semuanya. Berarti sudah ingat semuanya ya apa yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Ya, jadi untuk materi siang hari ini kita akan membahas materi yang sama yaitu teks prosedur. Tetapi kompetisi dasar yang berbeda. Nanti untuk kompetisi dasar materi kita pada siang hari ini yaitu kalian akan menganalisis struktur dan pembahasan teks prosedur. Nanti untuk indikator pencapaian kompetisi juga kalian akan nanti harus bisa menjelaskan struktur teks prosedur disertai dengan alasan dan menemukan pembahasan teks prosedur disertai dengan alasan. Yang ingat ya, ini Bapak tulis di depan, bisa kalian lihat untuk KB-nya.
KD-nya kalian menganalisis struktur dan pembahasan teks prosedur. Selanjutnya untuk IPK-nya ada 2, nanti kalian menjelaskan struktur teks prosedur disertai dengan alasan, menemukan pembahasan teks prosedur disertai dengan alasan. Jadi untuk penilaian nanti kita pada siang hari ini, kalian nanti akan dinilai dari sikap pengetahuan. Sikap dan pengetahuan, sikapnya dinilai juga, pengetahuannya dinilai juga. Nanti tugas kalian nanti berkelompok, nanti setiap kelompok nanti menganalisis contoh daripada teks prosedur. Jadi contoh tersebut nanti yang kalian analisis struktur dan kebahasaannya ya. Ingat ya, nanti berkelompok kalian menganalisis struktur dan kebahasaan daripada teks prosedur. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Nilai dari sikap ya. Pengetahuan kalian dinilai juga nanti ya. Baik, Pak. Kira-kira paham? Paham. Silahkan kalian amati video contoh teks prosedur ya. Ya Pak. Kalian amati ya, ini teks prosedurnya, contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mas Julia dari kelas 11 IPA 7. Di sini saya akan membuat cara membuat es nutrisari. Ini dia bahan-bahan yang kalian butuhkan. Yang pertama ada nutrisari, yang kedua air, kemudian es batu secukupnya, 1 buah sendok, dan jeruk nipis. Ini hanya tambahan. Pertama-tama kita buka dulu tulisannya, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Setelah itu masukkan air, aduk rata menggunakan sendok. Setelah tercampur rata, langsung aja kita masukkan es batunya. Sesuai selera ya. Nah, ini sudah. Kemudian akan saya beri jeruk nipis. Ya, ini sudah menjadi es nutrisarinya. Ya, contoh video yang Bapak sampaikan tadi tentang apa nama? Es nutrisari Pak. Es nutrisari ya. Di sini Bapak akan membagikan kalian contoh teks prosedur juga ya. Silakan kalian amati contoh teks prosedurnya. Ini ada contoh teks prosedur cara membuat nasi goreng sederhana. Nanti bisa kalian lihat. Amati. Beri waktu 2 menit untuk kalian mengamati daripada contoh teks prosedur tersebut. Nanti kalian akan Bapak bentuk kelompok. Nanti tugasnya kalian hanya menganalisis struktur dan kebahasaan. Jadi cari yang mana yang struktur, yang mana yang kebahasaan di dalam teks prosedur yang Bapak bagikan nanti ya. Kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada Pak. Ada ya. Nanti kalian dalam berkelompok juga harus bisa nanti berdiskusinya. Jangan sampai ada yang tidak berdiskusi kelompok.
Selanjutnya juga nanti untuk materi teks prosedur, Bapak jelaskan dulu nanti untuk kalian apa itu teks prosedur, nanti contoh-contohnya apa, baru nanti kalian akan diberikan kelompok. Di sini Bapak jelaskan teks prosedur adalah teks yang memuat langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Jadi fungsinya juga untuk teks prosedur tadi menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Jadi untuk teks prosedur ini sangat bermanfaat bagi kalian ya, manfaatnya bagi kalian. Kalau kalian tidak bisa membuat langkah-langkah atau tahapan-tahapan, akhirnya nanti apa yang kalian buat di kehidupan sehari-hari, misalkan seperti memasak nasi goreng tadi, nanti akan nasinya tidak akan enak. Misalkan membuat es nutrisari tadi tidak sesuai dengan langkah-langkahnya, akhirnya nanti kalian salah dalam membuat. Jadi teks prosedur di sini sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian nanti ketika sudah berada di rumah maupun di sekolah. Jadi untuk teks prosedur juga di sini untuk struktur ada pernyataan umum, ada tahapan-tahapan kegiatan, ada penegasan ulang. Jadi pernyataan umum ini berisi pengantar, pengenalan, gambaran umum tentang isi petunjuk. Kalau tahapan-tahapan kegiatan biasanya diisi oleh langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. Selanjutnya penegasan ulang biasanya diisi kalimat-kalimat yang seperlunya, berarti bukan kesimpulan. Ingat, untuk aspek kebahasan juga di sini ciri-ciri kebahasan teks prosedur menggunakan kata kerja perintah. Banyak menggunakan kata-kata teknis berkaitan dengan tema atau topik yang dibahas. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk, biasanya ada penggunaan alat yang akan digunakan atau gambaran secara terperinci tentang benda dan alat yang dipakai termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Jadi untuk materi kita pada siang hari ini, kalian itu menemukan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Di sini ada juga contoh teks prosedur. Di sini ada cara membuat keripik balado. Di sini keripik singkong balado merupakan salah satu cemilan khas Kota Padang. Rasanya yang pedas bisa membuat banyak orang menyukai. Di sini juga ada bahan-bahan, dijelaskan juga bahan-bahan, alat-alat, sampai dengan ada penegasan ulang, siap untuk dinikmati. Jadi yang pertama di depan ini disebut dengan pernyataan umum. Selanjutnya ada langkah-langkah juga di dalam contoh teks ini ya. Lihat ya, biasanya ada langkah-langkah, tahapan-tahapan. Selanjutnya di akhir daripada contoh biasanya ada penegasan ulang. Bisa juga secara singkat di sini balado siap dinikmati. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu mengenai materi kita pada siang hari ini tentang teks prosedur? Tidak ada. Siap untuk dibentuk kelompok? Siap. Ya, silakan kalian bentuk kelompok. Yang selanjutnya kalian setelah dibentuk kelompok, nanti kalian akan mengerjakan sebuah teks prosedur yang Bapak bagikan ya. Nanti berkelompok kalian cari struktur dan kebahasan dalam teks prosedur tersebut. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Ya, silakan kalian kerjakan. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Nanti setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil dan ada juga tanya jawab dari kelompok yang lain ya. Kira-kira bisa dipahami semuanya ya? Bisa, Pak. Silakan kalian kerjakan, cari struktur dan kebahasaan di dalam teks prosedur tersebut. Silakan berdiskusinya aktif ya. Ini Bapak nilai. Yang aktif Bapak nilai dari sikap dan
pengetahuan kalian ya Bapak nilai ya nih. Nah serius ya diskusinya ya, kerjasama semuanya pokoknya ya, jadi Bapak nilai, kerjasama kelompoknya Bapak nilai juga nanti. Dari hasil diskusi kalian juga Bapak nilai nanti untuk pengetahuan kalian. Waktunya 20 menit ya, 20 menit sudah selesai. Selanjutnya langsung dilanjutkan dengan presentasi. Nanti kalian cari struktur dan pembahasan dalam teks tersebut. Strukturnya mana, pernyataan umum, tahapan-tahapannya yang mana, langkah-langkah yang mana, penegasan ulangnya yang mana, seperti itu ya. Silahkan kalian remukan dulu secara berkelompok dulu. Serius ya, berdiskusi kelompoknya serius. Nanti cari bersama-sama pernyataan umum, langkah-langkah, tahapan-tahapan, dan penegasan ulang. Selanjutnya cari juga kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Sudah bagus ini. Waktu kita 20 menit untuk kalian berdiskusi nanti ya. Di sini pernyataan umumnya itu setiap orang tentu ingin pulang kantor tepat waktu. Sayangnya ada saja hal yang membuat keinginan tersebut sulit terwujud, mulai dari mengantuk hingga tidak fokus mengerjakan suatu hal. Padahal jika kita kerja dengan tepat, pulang kelak akan terjadi. Loh, begitu 3 cara kita dapat pulang tepat waktu. Cara-cara Sesampainya di kantor, pasti setumpuk pekerjaan sudah menanti. Mulai dari yang mudah hingga yang sulit, mendesak hingga santai. Pikiranlah dengan mendahulukan pekerjaan yang menjadi prioritas. Ini berarti kita harus pandai menentukan apa saja pekerjaan yang memang perlu diselesaikan hari ini. Nah, jadi kalian mencari struktur dan kebahasannya ya. Nah, ya struktur dan kebahasannya. Silakan kalian catat di belakang ini, cari mana strukturnya, mana kebahasannya ya. Jadi Bapak nilai juga nih, nilai daripada sikap kalian Bapak nilai, pengetahuan kalian juga Bapak nilai. Nanti setelah selesai presentasi, tanya jawab, hasil daripada diskusi kelompoknya nanti dikumpulkan langsung Bapak nilai juga untuk hari ini ya. Nanti selanjutnya juga kalian nanti ada mengerjakan tugas secara mandiri, nanti masing-masing satu orang mengerjakan satu tugas. Bapak bagikan juga nanti AKPD-nya, kerjakan juga, Bapak nilai juga nanti ya. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu? tidak ada Pak. Nah, silakan kalian lanjutkan berdiskusinya. Untuk penegasan ulangnya. Nah, dengan begitu pekerjaan cepat selesai, kita bisa pulang tepat waktu dan bisa melakukan berbagai hal lain di luar pekerjaan.
sudah selesai? Ya, masih belum ya, masih ada waktu, masih 10 menit untuk kalian menuangkan gagasan saya ini berupa struktur dan kebahasan dalam teks prosedur tersebut dalam tulis di belakangnya nanti. Saya tulis sama untuk kelompok 2 juga sama nanti. Silakan kalian diskusikan lagi, catat, tuangkan di dalam sebuah tulisan. Nanti untuk tugas per kelompok nanti dikumpulkan ya, jangan lupa ya. Setelah presentasi dikumpulkan langsung bapak nilai juga. Nilainya per kelompok, nanti untuk perorangan ada juga nilai masing-masing ya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa Pak. Langsung bapak nilai juga ya dari nilai kelompok kalian. Dan sulit untuk segera diselesaikan. Padahal sebenarnya pekerjaan ini bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Mengerjakan pekerjaan tanpa batas waktu tidak menjamin kita bisa segera pulang tepat waktu. Rika, sama Rika, udah aktif Rika. Diskusi dengan teman-temannya ya Rika. Terus ya diskusinya ya, dari apa yang mau tugaskan tadi dari struktur dan pembahasan. Strukturnya mungkin sudah tahu semuanya. Tinggal pembahasannya tadi ada kata kerja perintah. Kerja perintah yang mana ya? Tapi yang kita presentasikan nanti struktur dulu nanti. Ada tanya jawab juga dari tiap kelompok. Jadi nanti untuk kelompok yang lain, kelompok 1 presentasi, kelompok 2 yang bertanya. Bapak batasi hanya ada 1 pertanyaan ya. Baik, 1 kelompok 1 pertanyaan. Nanti dijawab oleh kelompok yang berikutnya. Kelompok 1 presentasi, kelompok 2 yang bertanya. Nanti dijawab oleh kelompok 1. Biar aktif semuanya ya, biar gantian semuanya. Baik Pak. Bersama-sama juga mengerjakannya ya. Tuangkan di dalam jumlah kerja yang bapak bagikan tadi. Bagaimana, masih banyak? Dikit lagi ya. Nanti setelah selesai baru kita akan presentasi. Ini bapak bapak nilai juga, aktifan kalian, aktifan dalam berdiskusi kelompok. Dari setiap kali juga bapak nilai juga, pengetahuan kalian bapak nilai juga nanti hari itu bapak nilai ya.
kelompok kalian mengerjakan. Siap ya untuk presentasi kelompok 1 yang pertama ya. Sudah disiapkan dulu materi-materinya yang dipresentasikan. Kelompok 2 juga siapkan pertanyaannya nanti gantian. Nanti setelah selesai kelompok 1, kelompok 2 yang presentasi, kelompok 1 yang bertanya. Presentasi yang pertanyaannya ya, hanya satu pertanyaan untuk satu kelompok. Selanjutnya nanti kalian aku beri waktu juga 10 menit untuk mengerjakan tugas secara mandiri masing-masing ya. Siap ya? Siap, Bapak. Nanti untuk presentasi mau minta suaranya yang keras ya, Baik, Pak. kencang ya suaranya ya, biar kelompok 2 nanti paham apa yang kalian sampaikan. Jadi seperti itu juga untuk kelompok 2 ya. Nanti suaranya lebih dikeraskan lagi untuk presentasi, biar nanti kelompok 1 bisa memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Nanti untuk yang bertanya juga, nanti silakan bertanya. Angkat tangannya dulu. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan dulu. Nanti Bapak tunjuk baru nanti kalian kasih pertanyaan ya. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Selesai ya, sudah siap ya untuk presentasi ya? Siap, Pak. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Sudah. Ya, siap-siap nanti dengarkan hasil dari presentasi kelompok 1. Silakan kalian bertanya juga. Ya, satu pertanyaan ya untuk kelompok 2 ya. Bisa dipahami? Siapkan pertanyaannya ya. Begitu juga untuk kelompok 2, kelompok 1. Siapkan jawaban dari pertanyaan daripada kelompok 2. Sama nanti seperti itu juga. Kalau kelompok 2 presentasi, kelompok 1 yang bertanya. Ya, paham ya? Suaranya tadi ya, tolong dikeraskan lagi ya suaranya ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1 ya. Silakan berdiri ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang, Jaina Ilmi, Usi Meraniata, Junaidi, Husnul, Nia Daniati, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilahkan Jaina Ilmi untuk membacanya. Giat tetap semangat pada hari Senin. Untuk pernyataan umumnya adalah setiap orang tentu ingin pulang kantor tepat waktu. Sayangnya ada saja hal yang membuat keinginan tersebut sulit terwujud. Mulai dari mengantuk hingga tidak fokus mengerjakan suatu hal. Padahal jika kita bekerja dengan tepat, pulang telat takkan terjadi. Berikut cara-cara agar kita dapat pulang tepat waktu. Yang pertama, skala prioritas. Yang kedua, sedikit berpikir. Dan yang ketiga, istirahat. Untuk
penegasan ulangnya. Nah, dengan begitu pekerjaan cepat selesai, kita bisa pulang tepat waktu dan bisa melakukan berbagai hal lain di luar pekerjaan. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika untuk kelompok 2, jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, tadi sudah selesai untuk presentasi dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 bertanya. Siapa yang bertanya? Ya, silakan Nabila berdiri. Kami dari kelompok 2 mencoba bertanya, bagaimana cara supaya kita dapat pulang tepat waktu pada hari Senin? Ya, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa pulang tepat waktu pada hari Senin. Silakan untuk kelompok 1 jawab pertanyaan daripada kelompok 2. Ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1, Ahmad Junaidi, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, silakan. Agar dapat pulang tepat waktu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, skala prioritas. Yang kedua, sedikit berpikir. Dan yang ketiga, istirahat. Bagaimana kelompok 2 sudah bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa ya. Ya, silakan duduk untuk kelompok 1. Selanjutnya presentasi berikutnya dari kelompok 2 ya. Silakan ya, kelompok 1 siapkan pertanyaannya. Kelompok 2 silakan presentasi daripada kelompoknya. Selanjutnya untuk kelompok 2 persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa? Silakan berdiri semuanya. Silakan kelompok 2 siapa yang ingin presentasi? Saya Mbak. Ya, Nabila silakan. Biar tetap semangat pada hari Senin. Pernyataan umumnya, setiap orang tentu ingin pulang kantor tepat waktu. Sayangnya, ada saja hal yang membuat keinginan tersebut sulit terwujud. Adapun langkah-langkah, skala prioritas, sesampainya di kantor, pasti setumpuk pekerjaan sudah menanti, mulai dari yang mudah hingga sulit, mendesak hingga santai. Pikirkanlah dengan mendahulukan pekerjaan yang menjadi prioritas hari itu. Ini berarti kita harus pandai menentukan apa saja pekerjaan yang memang perlu diselesaikan hari itu juga. Langkah kedua, sedikit berpikir. Saya tidak, semakin sering hal kecil dipikirkan, akan semakin susah untuk kita menyelesaikan. Ini biasanya terjadi karena kita berpikir bahwa pekerjaan ini akan memakan banyak waktu dan sulit untuk segera diselesaikan. Padahal sebenarnya pekerjaan ini bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Langkah ketiga, istirahat. Mengerjakan pekerjaan tanpa batas waktu tidak menjamin kita bisa segera pulang tepat waktu. Ketika tubuh dan otak bekerja keras selama beberapa waktu, tentu diperlukan waktu untuk beristirahat sejenak. Ada baiknya isilah istirahat dengan hal yang tidak membuat kita lupa waktu, tetapi lakukan hal-hal yang membuat tubuh dan pikiran kembali segar. Penegasan ulangnya. Nah, dengan begitu pekerjaan cepat selesai, kita bisa pulang tepat waktu dan bisa melakukan berbagai hal lain di luar pekerjaan. Bapak sudah selesai kelompok 2 Demikianlah selesai. hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2 ya, yang bertanya ya. Oh, 1 bertanya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 1, Bapak persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kira-kira siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penerima dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara supaya tetap semangat sekolah pada hari Senin? Ya, bagaimana cara supaya tetap semangat sekolah pada hari Senin? Kira-kira siapa yang ingin jawab ya di kelompok 2? Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fitria. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan kelompok 1. Yang pertama, tidur jangan terlalu malam. Yang kedua, bangun pagi tepat waktu. Yang ketiga, sarapan sesuai jam waktunya. Bagaimana untuk kelompok 1 sudah bisa dipahami? Bisa Pak? Ya,
Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 nih. Silakan untuk kelompok 2. Kalau begitu silakan kalian kumpulkan hasil diskusi kelompok kalian ya. Udah ya? Semuanya Bapak ambil ya. Ini kelompoknya langsung Bapak nilai ini. Selanjutnya tugas kalian setelah ini menjawab LKPD ya secara mandiri masing-masing setiap orang satu LKPD. Silakan Bapak beri waktu nanti 10 menit untuk menjawab. Ya, kira-kira ada pertanyaan dulu? Tidak ada, Pak. Ya, Bapak bagikan LKPD. Ya, masing-masing nanti kerjakan secara mandiri ya. Ini Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan masing-masing secara mandiri. Jangan ada yang mencontek ya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya saja. Tetapi masih sama mencari struktur dan kebahasaan teks prosedur, tetapi dengan contoh yang berbeda. Ini ada contohnya Kiat menata rambut pendek. Silakan Bapak beri waktu 10 menit ya, kerjakan ya masing-masing ya. Dijawab. Ini ada jawabannya, jelaskan struktur dan kebahasaan teks prosedur disertai dengan alasannya ya. Kenapa strukturnya seperti ini? Kenapa alasannya? Kebahasannya seperti ini. Kenapa alasannya? Tulis di belakang. Jadi sebelum kalian nulis, tulis dulu nama siswa, ya. Tulis namanya masing-masing ya. Langsung jawab. Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian menjawab. Sambil Bapak periksa juga hasil daripada diskusi kelompok kalian. Silakan kalian kerjakan. Masing-masing, jangan ada yang contek. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Yang pertama tulis nama dulu. Selanjutnya cari struktur dan kebahasaan di dalam teks prosedur Kiat menata rambut pendek. Silakan 10 menit. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, silakan kalian kerjakan masing-masing. Jangan lupa tulis nama. Waktu 10 menit. Ada pertanyaan ya? Silakan dikerjakan. Waktunya 9 menit lagi.
kalian tanyakan secara langsung Bapak ya. Apa yang masih kurang bisa dipahami, silahkan ditanyakan ya. Ini dan ini ya, waktu kita masih lama ya, ini masih ada 7 menit. Silahkan kalian buat sesuai dengan petunjuknya ya. Lihat petunjuknya di samping. Apa yang harus kalian lakukan untuk teks tersebut ya. Nanti setelah ini kalau sudah selesai 10 menit, silakan kalian kumpulkan. Lihat petunjuknya ya. LKPD-nya dikerjakan secara mandiri, jangan ada yang mencontek. Gunakan kemampuan kalian, gunakan pemahaman kalian mengenai teks prosedur yang sudah kita pelajari ya pada pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini ya. Yang masih tidak bisa dipahami silakan ditanyakan ya. Ini Bapak sambil mengoreksi lembar kerja kalian yang berkelompok ini. Kelompok 1 dan kelompok 2 nya sudah bagus semuanya. Didapat semuanya dari pernyataan umum, langkah-langkah penegasan ulang sudah bukan semuanya ya. Tinggal ini ada juga untuk struktur pembahasannya juga sudah lengkap semua untuk kelompok 1 ya. Bagus sudah untuk kelompok 1 ini. Kelompok 2 yang umum langkah penegasan ulang lengkap. Pembahasannya juga sudah bagus ya. Bagus semua ada nilainya. Tinggal untuk nilai per individu saja yang belum Bapak nilai ya. Setelah ini Bapak nilai nanti. Selanjutnya setelah mengerjakan LKPD nanti ada kesimpulan ya untuk pembelajaran pada siang hari ini. Ada kesimpulan. Nanti salah satu dari kalian buat kesimpulannya nanti ya.
sudah selesai? Sudah ya, sebagian ada yang sudah, sebagian masih ada yang belum ya. Nanti sama-sama saja dikumpulkan KPD-nya biar Bapak koreksi juga ya. Koreksi ini. Bapak koreksi untuk kelompoknya tadi sudah Bapak koreksi, sudah bagus semuanya ya. Hasil diskusi kelompoknya, hasil presentasinya, hasil tanya jawabnya juga sudah bagus Bapak nilai. Sudah bagus semuanya. Tinggal untuk penilaian secara mandiri ya. Bagaimana sudah? Semuanya? Kalau sudah semuanya silakan kumpulkan. Bapak yang mengumpulkan ya. Sudah? Sudah. KPD kalian tadi secara mandiri sudah Bapak kumpulkan. Selanjutnya silahkan kalian berikan kesimpulan tentang materi kita pada siang hari ini. Silahkan siapa satu orang untuk kesimpulan saja ya. Kesimpulan dulu. Silahkan. Usi ya. Ya silahkan Usi sampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Keras suaranya Usi. Teks prosedur adalah teks yang membuat langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Struktur: 1. Pertanyaan umum berisi pengantar, pengenalan atau gambaran untuk tentang isi petunjuk. Tahapan-tahapan kegiatan diisi dengan langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. Pada umumnya, penyusunan mengikuti urutan waktu sehingga bersifat kronologis. Penegasan ulang diisi dengan kalimat-kalimat yang memerlukan, bukan berupa kesimpulan. Ciri-ciri kebebasan teks prosedur sebagai berikut: banyak menggunakan kata kerja perintah, kata kerja imperatif, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya, banyak menggunakan konjungsi yang partikal yang bermakna penambahan, banyak menggunakan pertanyaan persuasif. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat akan digunakan, gambaran yang terrinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, itu tadi kesimpulan untuk pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Jadi untuk pembelajaran teks prosedur di sini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Bagi kalian juga bermanfaat, bagi orang banyak juga bermanfaat, bagi Bapak juga bermanfaat. Karena di situ sudah sangat jelas ada langkah-langkah, tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan secara runtut ya. Misal membuat nasi goreng tadi, membuat nutrisari es tadi, sudah secara lengkap ya. Di situ juga nanti kalian harus secara runtut membuatnya ya. Jadi sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi di sini juga silakan kalian tuangkan tentang pembelajaran kita pada siang hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita mengenai teks prosedur ya. Nanti Bapak pilih beberapa orang untuk menyampaikan hasil daripada pembelajaran kita. Kira-kira apa yang harus kalian sampaikan mengenai pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Silahkan catat dulu apa yang ingin kalian sampaikan. Tuangkan di dalam sebuah tulisan, baru nanti Bapak pilih beberapa orang untuk menyampaikan kira-kira saran atau pendapat pada pembelajaran siang hari ini. Saran dan pendapatnya kira-kira apa? Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita pada siang hari ini? Seperti itu ya, silakan masing-masing tuangkan di dalam tulisan ya. Nanti Bapak pilih 2 orang atau lebih, nanti bisa beberapa orang kita pilih ya untuk menyampaikan hasil saran dan pendapat untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Bagaimana, sudah siap? Ya silakan, siapa yang ingin menyampaikan atau Bapak pilih? Silakan, siapa? Ya silakan Fitria, bagaimana tanggapan atau saran mengenai pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Silakan Fitria. Keras suaranya Fitria.
Siang hari ini melelahkan, tapi juga menyenangkan karena mempelajari teks prosedur memberi pengalaman bagi kami dan penjelasan Bapak sangat jelas. Ya, terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi ingin menyampaikan kritik sarannya? Baik Pak, Ya, silakan ini, soalnya. sangat menyenangkan Pak. Saya suka dengan teks prosedur karena di situ ada langkah-langkah atau struktur-struktur dalam melakukan sesuatu. Ya, seperti itu ya perasaan kita ya, pesan kalian ya pada siang hari ini ya. Ada yang begitu melelahkan tadi, tetapi juga menyenangkan katanya tadi ya. Selanjutnya, di sini Bapak beri tugas di rumah ya, kalian mencari teks prosedur dan menganalisis struktur dan pembahasan teksnya ya. Di rumah sekarang kalian cari teks prosedur, buat teks prosedur, analisis struktur dan pembahasannya ya. Kira-kira bisa dipahami ya? Bisa Pak. Tugas di rumah dikumpul pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya untuk pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi yang berbeda ya, materi teks eksplanasi seperti itu. Kira-kira apa itu teks eksplanasi nanti? Ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran seperti biasa berdoa, pimpin satu orang. Ya Pak. Ya, pimpin satu orang untuk berdoa siang hari ini. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kalau begitu Bapak akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.